Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Lebaran tahun ini bukan sekadar perayaan biasa. Ada satu momen yang menyita perhatian. Satu langkah yang berbicara lebih keras dari 1000 pidato politik. Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo Subianto, mengunjungi kediaman Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo. Sederhana? Tidak. Ini adalah tamparan halus bagi mereka yang memilih menghindar. Didit, yang selama ini jarang muncul di panggung politik, justru menjadi simbol kedewasaan di tengah dinamika kekuasaan yang penuh intrik. Tak bisa dipungkiri, keputusan Didit untuk tetap bersilaturahmi dengan dua tokoh yang enggan hadir di istana adalah langkah besar. Ini bukan sekadar formalitas, tapi pesan mendalam bahwa rekonsiliasi bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata. Dengan tenang dan tanpa sorotan berlebihan, ia datang bersalaman, menunjukkan bahwa politik bisa lebih dari sekadar drama dan rivalitas. Di sisi lain, absennya Jokowi dan Megawati dari open house di istana justru menimbulkan tanda tanya besar. Mereka yang selalu menggaungkan persatuan justru menunjukkan sikap sebaliknya. Seakan-akan silaturahmi hanya berlaku saat mereka yang berkuasa. Tapi ketika keadaan berubah, kebesaran hati pun menghilang. Apakah ini kedewasaan yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin yang pernah memimpin negeri ini? Di tengah perayaan Idul Fitri yang sejatinya adalah momentum saling memaafkan dan merajut kembali persaudaraan, mereka memilih diam dan menjauh. Seolah menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dan luka politik lebih penting daripada persatuan yang selalu mereka gembar-gemborkan. Kita semua tahu politik adalah seni mengelola perbedaan. Tapi yang diperlihatkan Jokowi dan Megawati justru sebaliknya. Bukannya menunjukkan kebesaran hati dan sikap negarawan, mereka malah bersikap seperti anak kecil yang enggan berdamai setelah kalah dalam permainan. Sementara itu Didit datang tanpa banyak bicara, tanpa dendam, tanpa beban. Dengan langkahnya, ia memberi pelajaran bahwa di atas kepentingan politik ada yang lebih penting. Kebesaran jiwa. Langkahnya mungkin sederhana, tapi maknanya dalam. Lebaran kali ini bukan hanya soal silaturahmi, tapi juga soal siapa yang mampu menunjukkan kedewasaan sejati. Dan dari semua tokoh yang terlibat dalam dinamika ini, justru Didit yang selama ini bukan pemain utama di panggung politik, yang memberi contoh nyata. Bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan Megawati, tapi Didit Prabowo dengan sikapnya yang tenang dan tindakannya yang berbicara lebih banyak daripada mereka yang selama ini sibuk beretorika. Ada sesuatu yang menarik dari Lebaran di Istana Negara kali ini. Di tengah ketidakhadiran Jokowi dan Megawati, justru Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono, dua figur besar dengan latar belakang militer yang hadir dan duduk bersama. Momen ini bukan sekadar perayaan biasa, tapi sebuah kontras yang memperlihatkan perbedaan mendasar antara pemimpin berlatar militer dan sipil dalam menyikapi perbedaan politik. Prabowo dan SBY sama-sama pernah berada di puncak konflik politik. Mereka pernah bertarung, berseberangan, dan memiliki sejarah rivalitas yang tak ringan. Namun, keduanya paham satu hal. Dalam politik, kepentingan bangsa harus lebih besar daripada ego pribadi. Dan inilah yang mereka tunjukkan dengan hadir di istana, menegaskan bahwa kedewasaan bukanlah soal status, tapi mentalitas. Sebaliknya, Jokowi dan Megawati, dua tokoh yang selama ini mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi dari kalangan sipil, justru menunjukkan sisi yang bertolak belakang. Mereka memilih diam, menghindari silaturahmi, seolah-olah gengsi lebih penting daripada etika politik. Apa ini contoh pemimpin yang katanya ingin mempersatukan rakyat? Jokowi, yang selama 10 tahun memimpin negeri ini, kini malah menunjukkan sikap enggan berdamai. Megawati, sebagai tokoh yang selalu berbicara soal kepemimpinan nasional dan kebangsaan, justru gagal menunjukkan sikap seorang negarawan sejati. Di saat momen Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk meredam ketegangan politik, mereka memilih untuk tetap menyulut bara permusuhan dengan cara yang pasif-agresif, yaitu tidak hadir. Bandingkan dengan Prabowo dan SBY. Dua tokoh ini berasal dari latar belakang yang keras, militer yang mengajarkan disiplin, loyalitas, dan keberanian menghadapi situasi sulit. Mereka paham bahwa pemimpin tidak boleh larut dalam emosi, apalagi saat rakyat sedang berharap akan adanya rekonsiliasi. Kehadiran mereka di istana adalah bukti bahwa pengalaman di dunia kemiliteran
telah membentuk karakter mereka menjadi lebih dewasa dalam berpolitik. Militer mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kuasa, tapi juga soal tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menunjukkan keteladanan, untuk memimpin dengan hati, bukan dengan gengsi. Dan inilah yang membedakan mereka dari Jokowi dan Megawati. Sekarang, publik bisa melihat dengan jelas siapa yang lebih dewasa dalam menyikapi politik dan siapa yang masih terjebak dalam egoisme kekuasaan. Politik seharusnya bukan arena balas dendam atau ajang menunjukkan siapa yang lebih kuat. Tapi sikap Jokowi dan Megawati menunjukkan bahwa mereka masih belum siap menerima realitas bahwa kekuasaan sudah berpindah tangan. Sementara itu, Prabowo dan SBY menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap. Mereka datang, mereka bersalaman, mereka memberi contoh bahwa politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana seseorang bisa tetap memegang prinsip tanpa harus merusak jalinan silaturahmi. Maka, ketika ada yang berkata bahwa latar belakang militer lebih membentuk kedewasaan dalam kepemimpinan dibanding sipil, momen Lebaran ini menjadi bukti nyata. Pemimpin sejati adalah mereka yang bisa mengutamakan kepentingan bangsa di atas perasaan pribadi. Dan hari ini, Prabowo serta SBY telah menunjukkan itu dengan lebih baik daripada mereka yang selama ini mengaku sebagai penjaga demokrasi. Momen Lebaran di istana kali ini telah menyingkap satu hal penting. Kepemimpinan sejati bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana seseorang bersikap setelah kekuasaan itu berpindah tangan. Dan sayangnya, sikap yang ditunjukkan Jokowi dan Megawati justru menjadi contoh buruk bagi rakyat yang mereka pimpin selama ini. Ketidakhadiran mereka di istana bukan sekadar soal absen dari acara silaturahmi, tetapi cerminan dari mentalitas yang belum siap menerima realitas politik. Setelah bertahun-tahun berkuasa, mereka seolah enggan mengakui perubahan dan masih terjebak dalam perasaan kalah yang tak terucapkan. Padahal, seorang pemimpin sejati seharusnya tidak larut dalam emosi pribadi, tetapi berdiri tegak sebagai contoh bagi rakyatnya. Megawati, yang selama ini selalu berbicara tentang nasionalisme dan kepemimpinan, justru gagal dalam ujian kecil ini. Jika benar ia mengutamakan kepentingan bangsa, mengapa sulit baginya untuk datang dan menunjukkan bahwa politik bukan sekadar pertarungan kepentingan semata? Mengapa ia memilih untuk berdiam diri, seolah masih ingin memegang kendali meski sudah tak lagi berada di tampuk kekuasaan? Jokowi pun tak jauh berbeda. Selama 2 periode pemerintahannya, ia selalu menekankan pentingnya persatuan dan rekonsiliasi. Tapi saat tiba waktunya untuk benar-benar membuktikan ucapan itu dengan tindakan nyata, ia malah menghilang. Kemana sosok yang dulu selalu mengutamakan kebersamaan? Ataukah semua narasi tentang persatuan selama ini hanya slogan kosong belaka? Di sisi lain, Prabowo dan SBY justru menunjukkan kematangan politik yang jauh lebih tinggi. Mereka hadir di istana bukan karena terpaksa, bukan pula karena mencari simpati, tetapi karena mereka memahami bahwa ada tanggung jawab moral yang lebih besar dari sekadar rivalitas politik. Keteladanan seperti inilah yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Bukan sekadar berbicara soal persatuan, tetapi menjalankannya dalam tindakan nyata. Bukan sekadar mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi, tetapi benar-benar bersikap demokratis dalam menghadapi perubahan. Momen ini menjadi cermin bagi bangsa. Dari sini kita bisa melihat siapa yang benar-benar berjiwa besar dan siapa yang masih terjebak dalam nostalgia kekuasaan. Politik bukan sekadar tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa berdamai dengan keadaan dan tetap menjaga martabatnya sebagai pemimpin.